Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu kita sudah jelaskan wanti-wanti Nabi terkait dengan kehidupan akhirat. Bahkan beliau memberikan contoh situasi rawan, istilahnya gawat dan memprihatinkan. Itu waktu umat Islam mau menghadapi perang Khandaq ini. Karena untuk menghadapinya tidak semudah itu, karena Madinah niku badhe diserang dari semua penjuru. Ya untungnya ada seorang arsitek, insinyur, Notbin saking Persia. Kalau sekarang Iran nih, Salman Al-Farisi. Jadi ternyata insinyur pertama niku wong Iran. Masya Allah. Ya Salman itu. Dan itu diabadikan oleh Rasulullah. Karena apa? Nggih, peperangan Khandaq gitu. Buat parit bisa menghalau orang yang mau nyerang Madinah. Kehebatannya hanya dalam waktu 1 bulan. Panjangnya 3 kilo, ketinggiannya 3 meter, lebarnya 7 meter, persis selesai. Dan watu sama ki saged nang boten. Boten saged, Pak. Ana alate gena menungsani. Paham ya? Menungsani. Jadi kalau Iran sekarang ini ada diwedeni negara mana-mana, ya wedi, memang dia punya kemampuan. Apalagi senjata nuklir, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Lah itu yang ditakuti orang negara-negara barat nih. Wong awak-awak nih nuklir untuk istilahnya listrik. Listrik itu lebih murah jauh. Nah, sehingga dia ditekan-tekan tidak bisa, Pak. Akhirnya apa sekarang? Semua negara menyerah dengan Iran dan mengadakan perjanjian. Mesti ngoten niku kalau Indonesia iso apa gak? Nak jero dhewe ramene naudzubillah. KPK, Polri, Kejagung gak mari-mari. Ya Allah, tapi itu nanti becik ke titik Allah ketara. Udahlah. Tapi memang proses yang seperti itu. Nabi wanti-wanti, situasi begini ini abot. Sehingga beliau mendorong para sahabat, memang capek kehidupan dunia. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, ma'at abad dunya. Betapa abadnya hidup dunia. Tapi kita hiburan nanti di akhirat. Situasi kedua dalam posisi kaji. Niku seneng gak ana wong lunga kaji mboten seneng, Pak. Nek tiyang kaji gak seneng iku ya berarti kajine nggih mboten pas. Wong lunga kaji niku lho ternyata pegel-pegel seneng kok. Nggih. Pegel ilang macam-macam. Mari ngono tawaf wada niku nggih nangis niku. Nangis. Tekan kene nggih ketagihan. Jelas saya. Sehingga wong lunga kaji bolak-balik niku dilarang niku mboten saged. Wong itu ada istilahnya ketenangan jiwa itu justru kaji bolak-balik. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan wong-wong biyen lunga kaji bolak-balik kanggo apa? Tapi begitu beliau lunga kaji beberapa kali, beliau mengatakan, Masya Allah,
Ma sya'urtu fil hajjil awal ghairul hajjit tsani wal hajjut tsalis ghairul hajjil tsani. Kenikmatan yang saya capai haji kedua berbeda dengan haji pertama. Haji ketiga berbeda dengan haji kedua. Karena beliau lama di sana. Sehingga beliau terkenal sebagai mufti Mekah. Umurnya 14 tahun, Pak. Wonten sak mangke penasihat umur 14 tahun. Wonten napa mboten? Kaono arek umur 14 tahun paling-paling sik main time zone. Ayo wonten mriki ana umur 14 tahun penasihat. Niki bukan main-main itu. Kalau penasihat RT RW gak apa-apa lah, ini kan makomnya itu, sehingga beliau dikatakan mufti. Di mana? Bil Masjidil Haram, Masya Allah. Masjid Haram Mekah. Situasi sing ngoten niku. Pun niku wingi. Jadi diwanti-wanti kehidupan akhirat, tapi juga jangan menyia-nyiakan kehidupan dunia. Niki wanti-wantinya Nabi. Satu hadis yang kemarin, hadisnya mek titik niki, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Mek titik niki. Pirang baris, betul itu satu baris, sepertiga baris. Kita lanjutkan. Wa anhu ay an Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyitu salatun. Yatba'ul nggih. Tiga yang ikut orang yang mau yang meninggal diantarkan ke kuburan, ikut tiga. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, kekayaannya, wa amaluhu, amal perbuatannya. Faralji usnani, dua balik kang omah. Wa yabqa wahidun, tinggal satu yang itu masih di situ. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga yang ngantar siapa saja dan harta kekayaannya, tinggal amal perbuatannya. Muttafaqun alaihi. Tiga komponen niki hakikatnya melok mayit nang kuburan. Tiga komponen niki. Yang mati niku kan kata apa kebutuhan nih dari kuburan. Nah ya mati cepatnya Indonesia gampang Pak, mati saiki nggih kuburan sak jam iso. Sebab napa? Lemah dipacul itu enten masalah. Tapi sing repot nek banjir mati lah niku ya niku repot iki. Dipendem nang ndi niku. Nek untungnya wonten Malang iki gak ana banjir. Sehingga kadang-kadang dipender di tempat lain. Kata Lamongan niku. Ya basa mendeme. Mboten mungkin. Untungnya ada tempat yang mungkin dianggap lebih tinggi. Tetapi tidak semua orang mau kan Pak ditempati. Pemain sing mati teroris. Sing mati teroris. Wong dikubur iku ramene naudzubillah. Soale wong niku wedi di dalam sejarah engko iki lho kampung teroris. Sampeyan ridho apa mboten? Ayo. Saiki nok Malang, wonten mriki kuburan Kasim. Kira-kira ana sing teroris mau dipendem nok kono. Ayo kira-kira ya apa niku? Protes, Pak. Sebab di dalam sejarah ojo sampai kuburan Kasim itu terkenal kuburan teroris. Tapi untuk Malang gak ada terlibat ya Pak.
Wong Malang ini Masya Allah, nek ngono-ngono aman insyaallah, aman. Lagi. Lah tapi kalau nggak kuburan kayak Arab Saudi niku mboten saged 1 jam 2 jam karena niku watu padas. Nggak bisa niku. Makanya kalau di sana kuburan itu sudah disiapkan. Yaitu yang namanya rumah masa depan niku. Disiapkan niku, Pak. Dan sebagian dijual kuburan niku. Buat apa? Bukan untuk pemerintah. Pemerintah soge, Pak. Buat yang kerja menggali kuburan niku. Masya Allah lah niku lah keadilan Allah. Ada yang senang nggawe kuburan. Wonten niku. Wonten. Senang nggawe kuburan. Kalau nate kalau delok ngoten, Masya Allah. Masya Allah. Gimana perasaan kamu nggawe kuburan ini? Dia bilang, Masya Allah. Saya senang, saya bangga. Lu bangganya kenapa? Bisa membuatkan rumah masa depan. Jadi dulu kontraktor mawon, bukan kontraktor mawon, Pak, yang bangga niku bisa membuatkan rumah masa depan. Masya Allah. Senang dia. Jadi itu pemborong tok mboten niku. Dan di sana kadang-kadang dimakamkan satu kuburan kanggo wong 3, wong 4. Nah Indonesia rame ini Masya Allah. Lang ya. Oh Indonesia rame ini. Wonten mereka biasa nih, bubar, pepet akan ngoten, enggak. Ya tapi mayite niku cepet garing, sebab udara kering. Cepet niku 3 dina 4 dina wis garing. Indonesia luwet malah tambah busuk. Itu berbeda. Sehingga di sana praktis, Pak. Pendosane nggih. Sampeyan delok wingi jasate Raja Fahad niku. Sampeyan delok niku. Masya Allah ya ditutupi kain coklat dhuwure ana kalimat la ilaha illallah. Kok ini sampai di macam-macam niku. Lah nggih. Dan kuburannya nek sampean iso kerono ya, tapi kapan rono iki? Delok itu ya apa kuburan Raja Fahad itu? Ya biasa mawon. Nggak ada dikecing, nggak ada apa-apa. Terus di situ tengetil hanya 50 cm. Padahal sapa niku Raja Fahad? Masya Allah. Kono ganti apa-apa. Indonesia pemain menungso Raja Kaya ae. Raja Kaya niku ditulisi kucing ini gitu. Kan ada niku, Pak. Masya Allah. Sudah terlalu jauh. Lah kira-kira no Arab niku kuburan kabeh dikejing, dadi apa niku? Dadi napa niku? Mriki kabeh kijingan niku. Jadi kadang-kadang ada nek kono istilah ana Wahabi, kuburan gak usah terlalu dipajang macam-macam. Niku wonten benere, Benere ya napa? Yang dimakamkan di Baqi itu orang istimewa semua. Coba sampean hitung, mulai anak-anak Rasulullah niku istimewa, Pak. Fatimah, Umi Kulsum, Ruqayyah, Zainab, manusia pilihan. Nah kalau itu mau dikejing kabeh, bek itu Baqi. Oke. Padahal Baqi itu kuburan sebelum zaman Nabi sampai sak mangke, gak bek-bek. Soalnya napa? Ketika ikejing, ketika dibangun, kalau dibangun ngoten nggih. Masyaallah. Anak Nabi. Dereng azwajun Nabi. Belum para istri Nabi. Pilihan. Nabi niku istrinya sekian banyak. Yang tidak dimakamkan di Baqi hanya 2. Setunggal Khadijah Al-Kubra. Wonten Maklak sama gini. Kedua Maimunah. 20 kilo dari Mekah jurusan Madinah. Sehingga makam Maimunah itu jarang orang tahu, apalagi menziarahi. Padahal itu termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dereng sahabat.
Sahabat ini istimewa kabeh, Pak. Pilihan itu. Yang dimakamkan di Baqi ini ke Sayyidina Utsman. Besar kuburannya. Yang di situ istimewa-istimewa termasuk Abu Sa'id Al-Khudri sing rawi hadis. Bahkan di situ dimakamkan yang menyusui Rasulullah, Halimatus Sa'diyah. Waduh kuburannya. Dan itu pesan Nabi. Karena Halimatus Sa'diyah sewaktu Rasulullah masih di Mekah belum dikasih petunjuk oleh Allah. Meskipun dia adalah pengasuh Nabi waktu kecil. Petunjuk berbeda. Begitu Rasulullah ke Madinah, beliau baru mendapatkan petunjuk dari Allah, segera ke Madinah, sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tahu bahwa yang datang adalah Halimatus Sa'diyah, dihormati luar biasa. Bahkan pesan kepada yang lain, monggo seminta tolong dihormati Halimatus Sa'diyah. Sehingga kuburan ini termasuk kode, Pak. Persis pinggir Sayyidina Utsman ibnu Affan. Yang lain-lainnya niku wonten dadana siji termasuk syuhada Uhud. Syuhada Uhud niku wonten 70 selain Hamzah ibnu Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umar. 40 tahun setelah perang Uhud niku wonten banjir. Banjire kena kuburane syuhada Uhud. Insyaallah. Sampai jasad ini ku timbul ke atas. Kira-kira malang. Wah, anjir terus jasad itu muncul mendhuwur kok ya apa sampean. Kirap-kirap wis jelas itu. Muncul ke atas. Yang heran, yang muncul itu 40 orang. Luka yang 40 tahun, baik di kepala, di kaki, di tangan, darah masih mengalir seolah-olah baru terjadi perang 2 jam yang lalu. Masya Allah. Akhirnya 40 orang itu dipindah ke Baqi. Sehingga kenapa di Baqi itu ada kuburan syuhada Uhud? Ini ceritanya. Ini cerita. Kembali kepada hadis ini, keluarganya kembali, Pak. Pacule digawa, pendune digawa, linggise digawa, lah nggih, pendosane digawa. Keluarganya yang ikut mengantar segera kembali. Wong kadang sak mangkin ku Masya Allah. Ya kalau umat Islam juga enak, Pak. Wafat diantarno sing layak. Tapi kadang-kadang ada umat yang lain tuh apa? Asune sing disenengi ku melok. Ya apa? Dadi pengantare ku asu. Kucing. Lho wonten niku. Kucing. Dan yang aneh kadang-kadang barang-barang yang dicintai itu melok dikubur. Betul masuk akal apa? Masih dikubur. Klambine sing disenengi lho dikubur. Lah iku pirang wulan niku lak wis entek apa? Barang-barangnya lah amblas niku dimakan tanah itu. Mungkin kejaba baju besi. Tapi sama ke wonten baju besi. Kalau zaman Nabi memang ada peperangan itu ada baju besi. Bahkan baju besi yang dipakai Nabi itu pernah digadaikan Nabi. Karena Nabi butuh sesuatu. Masya Allah Nabi kok sampai menggadaikan baju besi. Apakah Nabi tidak punya apa-apa? Punya. Tapi itu syariat. Syariat. Kalau sudah syariat, kita sikapi bahwa itu pedoman di dalam melakukan agama. Semua itu buat syariat. Nabi tilem wonten galaran. Masa mboten saged Nabi turun nang dhuwur kasur? Saged mboten? Saged, Pak. Ya tapi Nabi
melakukan itu. Buat apa? Uswatun hasanah. Perilaku layak sebagai contoh. Sehingga beliau wafat, Siti Aisyah nangis. Ya Allah, ini orang yang paling mulia di dunia. Tidur tidak pernah yang di atas kasur, istilah sak mangke. Tapi di atas galaran. Nangis beliau. Tapi Nabi bahagia. Kehidupan yang miskin yang seperti ini memang dipilih oleh Rasulullah. Buat apa? Uswatun hasanah. Yang boten gadah niku wonten kalih, Pak. Setunggal. Al-Fakir Al-Ijbari. Nomor kali Al-Fakir Al-Ikhtiyari. Nomor setunggal niku pancene gak duwe temenan. Niku sing akeh. Gak duwe pancen gak duwe temenan. Niku sing akeh niku, Pak. Nomor kali kehidupan yang seperti itu memang dipilih. Ya termasuk yang dipilih Rasulullah itu ikhtiyari niku. Sehingga banyak orang-orang yang kaya malah justru melakukan zuhud, wara. Zuhud dan wara. Masya Allah. Dan ikilah. Ternyata Islam niku sangat rasionalistis. Lah kira-kira wong mati. Barang-barang itu digawa nang kuburan kabeh lak beka, Pak. Ayo sampean, barang-barang ini disenengi, digawa nang kuburan kabeh, dipendem bareng-bareng. Ya apa? Ya ngene barang-barang alit mboten napa-napa, sing siji senengane sepeda motor dimelokno. Sing siji senengane truk dimelokno. Ora nggawe kuburan kanggo kuburan truk, Pak. Sing siji senengane HP. Dimelokno HP-ne piro, melokno kabeh. Pak ruwet ta, Pak. Rasionalis Islam seperti ini. Karena hakikatnya tidak ada apa-apa. Apa yang dibawa adalah amal, karya. Dan itu mboten perlu nyimpen kebaikan sampean. Napa mosok disimpen? Lah mboten lah. Sehingga tidak mengganggu areal yang disediakan. Tidak mengganggu. Tapi kalau nggawa barang-barang mengganggu. Masya Allah. Sehingga sak mangke niku wonten kuburan niku regane 2,5 miliar, Pak. Kuburan 2,5 miliar. Sementara pinggire gak duwe, gak iso mangan. Kuburan 2,5 miliar niku lho. Jadi di situ kuburan dipajang, ada tumbuh-tumbuhan, taman-tamannya. Tapi siapa sih ndelok? Kalau taman surga nanti ini kan taman kuburan apa? Masya Allah. Sehingga kadang-kadang iki pikirannya jenek apa enggak? Ayo pikirannya jenek napa? Napa enggak? Masya Allah. Sehingga kita diwanti-wanti oleh Rasulullah lakukan khairun nasi anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang yang lain. Al-Quran jelas, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kamu berkarya akan dilihat oleh Allah, dilihat Rasul dan lihat orang yang beriman. Masya Allah. Ini gak usah mikir-mikir, Pak. Gak usah mikir-mikir. Sehingga wonten cerita terjadi Khalifah Harun ar-Rasyid, sebagian yang lain terjadi cerita Anushirwan. Anushirwan itu ya termasuk di Baghdad tapi sebelum Abbasiyah. Ana wong tuwek buadanan ngoyo ngeduki tanam buah zaitun. Sing delok Iran tuwa ila kapan mangani. Sejambene ngombe cepet nih. Nuwun sewu iki rada ana niku.
Nek buah zaitun niku suwe, Pak, pirang tahun niku. Ibaratnya nongkon enggak pirang tahun apa? Mangga. Nek mangga sak mangke lah. Wonten sing cepet-cepet apa? Nek biyen lak tahunan lah. Sawo, apa wale sawo kecik niku lak suwe ya. Kelapa sawit, lak suwe apa? Apa mele jati. Seumur kita nih jati. Lalu yang lain tanya, "Lah kamu sudah tuwek gitu kok sik nanam. Buat apa itu?" Jawabannya itu. Nazra'u nahnu liyakula man ba'dana. Kita yang menanam, tapi biar orang lain memakannya. Masya Allah. Sehingga dijawab, nah. Buat apa yang kedua? Biar orang lain mengenang kita bahwa kita berjasa. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan di dalam syair beliau, fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah manusia idola dari manusia yang lain, khususnya amal perbuatannya, amaliyahnya, yang nanti sejarah yang nulis. Makanya sama ke wedi-wedi, rame-rame istilah buaya cicak sapa sing gawe. Ternyata nggih wedi nih. Ditakoni kok, lah iya kok enggak istilah kok sak karepe dhewe ya apa iku. Cicak itu ora wis pangani wong. Dipangani napa niku sing kereng-kereng niku nek buaya itu pancene ngrangsang. Ya kok iso tepak nggih. Lah mangke rame-rame niku dadi hari-hari niku disuguhi kutok. Nyetel iki, nyetel iki, nyetel iki. Lah enggak hari-hari ini ya Rabbi. Lha iki Islam ngoten niku, Pak. Rasionalis. Amal perbuatan di mana saja itu kita tidak susah-susah dan akan disimpan oleh Allah. Aman. Nggih, ini pangeran nyimpen aman, Pak. Kecoba sing nyimpen Bank Senturi enggak aman-aman. Sama iki kan ruwame karepe dhewe itu bank. Ya apa pancene? Kalau investasi di hadapan Allah aman. Aman. Jelas. Karena Allah yang memelihara, Allah yang ngawasi, Allah yang akan ngitung, dan Allah yang akan mengembalikan itu. Sangat rasional ajaran Islam. Sangat rasional. Sekarang ini kan tadi sudah kita sampaikan persoalan-persoalan kuburan kan jadi masalah. Wonten kota niku lho Pak, setiap tahun tuh harus dipajeki. Pajeki terlambat, dicopot niku lho. Masya Allah. Jadi kalau ini wis dipajeki, iku dikai tanda kain putih. Nek dereng kain putih itu mboten wonten. Kuburan niku. Sik majeki. Wong wis mate ya mati. Ya nek duwe Pak, nek mboten duwe kanggo urip bae kesulitan, kanggo napa ngoten nggih kerepotan. Masya Allah. Luar biasa niku, luar biasa. Niki wanti-wanti Nabi ini, wanti-wanti Nabi. Terus harta kekayaannya bukan hanya harta itu. Mungkin dia punya pembantu macam-macam. Itu ada yang memang begitu majikannya pembantunya nangisnya luar biasa, nggih wajar niku. Mungkin dia disenangi. Mungkin dia paling disayangi. Wonten niku majikan sing ngoten niku. Cerita nggih. Wonten makanya masalah TKW, TKI niku sing gak usah digedhek-gedhekno lah, Pak. Sing mlebu media niku kan TKW sing dikepuki oleh majikan. Dan Saudi niku TKW TKI sing dirumat majikan niku sekian persen. Sing kasus iku gak ono 0,5%, gak ono, Pak.
sing enak-enak niku nggih kuatah. Nuwun sewu kula niki enggak ada keluarga. Suami istri kerja di sana. 20 orang suami istri keluarganya dinaikkan haji. 20 Pak. Wis gak atik kota-kota. Cobi. Tapi sing ngono gak tau mlebu koran. Mboten nate mlebu koran. Sing dikepuki koran, ya memang ya bisa-bisa orang-orang tertentu bisa memojokkan hubungan Indonesia. Tapi memang ada majikan sing ngoten niku ada. Sing repot itu kadang-kadang lak mboten bahasa niku mboten sambung apa. Wong Indonesia ini nek wonten napa-napa lak iman. Jadi mama sego iman ku dibuang iman. Niku pernah kejadian niku. Jadi nasi kebuli. Warnanya agak coklat-coklat kayak sego goreng ngoten. Terus luwe akeh. Esuk oleh pembantunya diselametno. Bisa dipangan. Cuma lo wong Indonesia apa nggih lah. Suka-suka mambu digoreng lah pun rada lumayan lah. Goreng sudah selesai. Dan tidak ada masalah. Itu mau dimakan sendiri. Tapi ketahuan majikan sing wedok. Loh. Jadi awak-awakan dikei sego sing mambu iku. Ngamuk. Diajar TKW ini. Ya karena gak iso ngomong. Ya iya napa? Lah umpama TKW ini iso ngomong, TKW ini iso ngomong, iso mah itu. Padahal itu kan nasi-nasi enggak masalah. Di sana itu kadang-kadang satu segi ajaran Rasul itu jangan ada mubadir. Tetapi satu segi di sana mubadirnya naudzubillah. Kan betul sinkron apa? Selamatan makan kambing guling. Kambing siji ku mek wong 5. Di kita sak kampung. Lah nggih ya. Kampung. Kok nek kurang akeh digawe gule duduhe sak pirang-pirang. Alasannya anjuran Nabi idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'aha jiranaka. Nek gawe gule gawe bakso ya. Gawe sop sing akeh banyune. Tonggone sik oleh tapi banyune tok diudek lah wonten apa ya Allah. Makanya kadang-kadang kita niku salah mengeterapkan ajaran banyak itu. Orang kita itu banyak yang enggak paham, nomor kali banyak yang salah paham. Nomor 3 pahami gak bener. Lagi kita kan biasa ngoten ya. Gak bisa bedakno internet napa internet. Aman saged. Iku ae awakmu tuku sing ana internete. Padahal internet lak dhuwur iki apa. Lah internet lali. Makanya orang kita itu akeh salah paham, pahame gak jenek, bola-balik, pahame gak genah. Lah iki wae. Islam niku ngoten niku wae. Enak niku. Sehingga kita disuruh membawa tapi tidak beban buat kita. Apa? Amal itu. Kan kita mboten gawa, Pak. Mboten gawa. Karena apa sudah disimpan oleh Allah. Tinggal nanti tonjolkan ke depan. Nah, sehingga di sini ada kaitannya kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kenapa diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat? Karena masing-masing jiwa itu harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Sehingga kemarin kita sampaikan beberapa bulan yang lalu, termasuk bagaimana suami istri bertanggung jawab. Bagaimana rasanya kumpul suami istri itu dimintai pertanggungan jawab, Pak. Malah wingi wonten anak muda oleh Nabi dikon kawin, baru masuk Islam oleh Nabi dikon kawin. Kawino wis. Lho kok ngoten nggih Nabi? Ya wis, kawino. Kawin disaksikan Nabi dan Nabi sendiri yang melakukannya. Jam piro mlebu bojone, esuk ketemu Nabi maneh. Ya apa rasane? Masyaallah. Katanya anak itu, wallahi ya Rasulullah ma atahammalu hikayataka. Di dalam hadisnya,
Nabi, saya tidak mampu menceritakan yang sebenarnya apa yang tadi malam saya rasakan. Coba. Saya tidak mampu ma'atahammalu. Saya tidak mampu menceritakan kepada panjenengan. Karena apa? Saking nikmatnya. Guyu. Sing guyu iki pengalaman. Ya kabeh pengalaman, Pak. Mudah pengalaman. Ya masalah. Nabi tidak. Anak itu tidak sanggup. Lah itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga wanti-wanti Nabi, ingat, kehidupan dunia hanya sebentar, akhirat kekal dan abadi. Insyaallah, Pak. Wanti-wanti. Niki hadis-hadis ini hampir semua memperingatkan kepada kita. Karena kehidupan dunia hanya sebentar. Sebentar. Sehingga kalau nanti cerita ana wong wedok tua, rambutnya putih, kulite mboten mulus. Sowan nang Nabi mbok kula didongakken. Apa sing didongakno? Rambut kula niki dadi ireng. Wis tuwek dadi ireng. Semiren ae saiki lak mangke lak disemir apa. Iki wong tuwek. Dadanan rambut kula niki ya napa dadi ireng. Nomor loro, kulit kula niki mulus. Ya ana nek kulit mulus ya awakmu tuwek iki lho. Ya mungkin jabone tahes, jerone lak memble ya. Terus Nabi apa bilang? Enggak apa-apa tak dongakno, tak dongakno enggak apa-apa. Dan dikabulkan Allah. Tapi saiki tak kasih pilihan. Awakmu tak dongakno, engko awakmu iso ayu wis. Jadi bintangnya kampung mungkin ada sing seneng. Kulitmu bersih, rambutmu ireng, tidak masalah. Tapi kamu belum tentu jaminan masuk surga. Coba. Jadi ternyata ada kaitan dengan akhirat. Kamu belum tentu ayu, menarik. Tapi belum tentu jaminan masuk surga. Tetapi kalau kamu ridho, rela dengan kenyataan yang sekarang, rambutnya putih, kulitnya kurang mulus, wajahnya kurang menarik, tapi awakmu jaminan swarga, wis pilihin. Akhirnya apa? Dipilih sing niki, Pak, yang paling-paling go dadi wayu tapi mek rong dina. Tak rugi ya. Ayo, wong umur di tangan Tuhan. Wis tak ayokno wis. Tapi awakmu mek 2 jam. Apa remekah surga. Kalau yang ini surga sudah di tangan. Niku bedane. Surga sudah di tangan. Ternyata napa? Wong wedok niku milih sing swarga niku. Padahal belum tahu bagaimana gambaran swarga, tapi di dalam hadis-hadis jelas. Terambil tiang ini kadang-kadang kehidupan enak dunia niku mek didik apa? Diruangi korupsi, diruangi menjebloskan orang, diruangi iki. Engko paling-paling man hafara hufratan waqa'a fiha. Barang siapa menggali lubang untuk orang lain, justru nanti lubang itu untuk dia sendiri. Hadis Nabi ini. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Barang siapa menggali untuk orang lain supaya orang itu terjerumus, malah justru dia dijerumuskan oleh Allah. Lan eling ngoten niku. Eling apa? Lah nggih. Wong berkuasa mek piro paling-paling pinten mari ngono diganti. Lah nggih. Tapi kalau masalah amal akhirat akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun persis jam 5. Kone sak dhuwure jam 5 engko. Jam 5 niku pun kathah niku wong subuhe jam 4 kurang 10 12 salate pinten, jadi ngajine niku wis mendekati iki jam 5 lebih pinten ngoten. Kalau gitu mudah-mudahan niki hadis niku ngoten Mbak, mek titik tapi
substansialnya, isinya niku luar biasa. Itu hadis Nabi. Karena apa? Nabi ngomongnya jelas dan niku dari Allah, gak dobos niku. Ini sama aja lah kakek dobos, wakil omongi, isinya mek didik. Nah, ini sama aja lah ngoten. Ngomong rono ini, kan bulet, mboten jujur ku napa? Wong bulet niku nak ngomongi rono ini apa? Digatuk-gatukno. Bareng di klarifikasi kok gak bener iki. Nek Nabi kan jelas niku. Titik mantap penuh dengan hikmah dan pelajaran. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan sabda Rasulullah SAW dan anjuran Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wansur 'alaina min khazain rahmatik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatiha wa baliyatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.